uh, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, juga tidak bisa dibuktikan tidak ada. Berarti kan posisinya stalemate, ya kan? Posisinya kok setara kan? Nah kalau gitu lebih aman kita beragama aja. Karena kalau misalnya Tuhan ada, kita nggak rugi. Ada argumen seperti itu. Ada orang sangat terkenal mengatakan Pascal Weger. Iya, kalau menurut gue sih, logikanya gini, gue tidak akan narok bawang putih di depan rumah gue, jaga-jaga kalau Dracula ada. Gue tidak akan, karena itu akan menjadi sangat sia-sia gitu. Tapi itu menurut saya, itu menurut gue gitu, karena ingatannya kan masih di sini. Nah makanya banyak teman-teman kita itu yang kembali lagi menggunakan narkoba adalah karena tubuhnya sudah menjadi sehat, tapi kenikmatan natural yang biasanya 100 itu sudah cukup untuk orang pada umumnya, udah nggak cukup lagi karena dia ingat ada yang 500 gitu. Mungkin analogi gampangnya kayak kalau kita udah makan satu nasi goreng terenak di Indonesia, kita akan selalu membandingkan nasi goreng lain dengan nasi goreng itu gitu. Bedanya nasi goreng legal. Berarti ketika jadi sebenarnya pada saat rehab itu ya kita cuma diajarkan supaya badan kita bagaimana cara mengendalikan diri dan memahami supaya kalau keinginan itu datang apa yang harus kita lakukan dan yang lain-lain gitu sebenarnya. Oke, tapi sebenarnya mah rasa keinginannya mah ada ya? Selalu ada. Dan karena kan memang kecenderungan natural manusia itu ingin selalu kembali ke sesuatu yang bikin dia nyaman kan atau enak kan. Katanya itu permanen nggak? Oh iya, sampai kita meninggal kita harus Karena kan memori gitu. Jadi kita berjuang untuk melawan hasrat untuk ingin menggunakan itu ya hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam gitu. Cerita dari masa kecil deh, maksudnya perjalanan Paman gitu sekarang jadi komedian. Emang dulunya masa kecilnya gimana gitu dan sampai akhirnya jadi Paman Coki yang sekarang gitu. Sebenarnya kalau berbicara masa kecil sih, gue tuh lahir di keluarga yang cukup heterogen sebenarnya. Oke. Cukup heterogen karena berarti berbagai suku dan agama. Berbagai kepercayaan sih lebih tepat. Oke. Karena kalau suku dari ibu itu Sunda, Jawa Barat. Dari ayah Sumatera Utara, Medan. Medan. Jadi keluarga besar dari ayah itu karena orang Batak, jadi dia kebanyakan memang Nasrani, Kristen. Kalau keluarga dari ibu karena memang Sunda, kebanyakan kan ya Muslim. Oh, berarti ada yang Kristen. Berarti Kristennya Protestan? Kristennya macam-macam kalau Kristennya pun macam-macam. Iya, ada yang Katolik. Kalau yang di ini ya, yang di keluarga orang Batak, ada yang Katolik, ada yang HKBP, ada juga macam-macam lah. Oke. Karena kan ada banyak. Kalau yang dari keluarga ibu ya sepemahaman gue sih ya Islam aja kan, gue nggak terlalu paham ada. Tapi jenis Islam yang kayak gimana atau kayak siapa? Bayang nggak misalnya kayaknya kayak orang Jawa Barat pada umumnya ya. Islam kiblatnya PKS mungkin. Jawa Barat kan cenderung seperti itu ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau kakek gue haji dari nyokap. Oke. Tapi berarti kalau secara religious upbringing Paman Coki ini diajarinnya. Nah, jadi kebetulan itu nyokap dulu Muslim. Cuman dia convert ke Kristen. Oh, jadi kalau dibesarkannya mas secara Kristen ya ajarannya? Keluarga gue juga Kristen yang cukup konservatif mungkin. Oke. Keluarga gue Kristen yang cukup konservatif, cukup taat dengan apa yang mereka yakini, sehingga memang gue dibesarkan di lingkungan yang istilahnya sangat rohani. Dengan kepercayaannya pada saat itu. Cuman karena memang pada saat itu kapasitas gue menjadi seorang anak
Dan yang namanya seorang anak itu kan masih jadi tanggung jawab orang tua. Ya. Tentunya sampai gue bisa punya uang sendiri ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka ya kita harus mengikuti apa ya, peraturan dan apa yang diajarkan oleh orang tua. Iya, tapi itu juga attitude yang aku punya sih. Iya, jadi ya nggak masalah, itu juga jadi salah satu yang membentuk gue jadi yang seperti sekarang. Berarti kurang lebih Paman Coki berani jadi diri sendiri setelah sudah mandiri gitu. Ya, karena agak susah ya kita punya pemikiran sendiri dan kita berdiskusi dengan orang tua. Kalau ujung-ujungnya pada akhirnya ya kita masih dibiayai mereka gitu. Iya. Jadi diskusi apapun akan langsung di-cut dengan kayak yang bayar kuliahmu saya loh. Aduh, susah tuh kayak gitu. Tapi kan salah satu indikator kita sudah menjadi manusia dewasa yang independen kan, menurut gua sekali lagi ya, saat kita sudah bisa mencari uang sendiri gitu. Jadi setidaknya kan itu salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kita sudah dewasa gitu. Jadi saat kita berbicara dengan orang tua pun itu levelnya sudah orang dewasa berbicara dengan orang dewasa gitu. Ya terlepas dari memang pasti ada hubungan darah ya, tapi ya gitulah. Tapi Paman Coki udah berani ngambil keputusan sendiri gitu ya. Maksudnya dengan Paman Coki ngambil keputusan sendiri itu nggak melanggar, nggak jadi durhaka ke orang tua gitu kan udah mandiri. Iya. Dan gua rasa ini bukan konteksnya nggak harus tentang kepercayaan pribadi ya. Iya. Tentang pilihan apapun kayaknya seorang anak akan lebih mudah bisa menjelaskan pilihannya saat dia sudah mandiri sih sama orang tuanya. Iya. Kayak misalnya seorang anak pasti akan lebih mudah. Gua nggak bilang gampang, tapi setidaknya lebih mudah. Misalnya seorang anak akan lebih mudah mengatakan saya nggak mau dijodohin gitu. Kalau misalnya dia memang sudah punya pekerjaan gitu. Oh iya. Ya, kalau dia pengangguran kan hak dia untuk berpendapat di keluarga tuh tidak ada gitu. Karena dia sendiri masih beban gitu. Betul. Bahkan menurut gua kalau kita pengangguran di keluarga tuh hak kita itu hanya beres-beres saat kumpul keluarga aja. Sisanya kita tidak punya hak untuk mendrive bagaimana keluarga besar itu berjalan gitu. Iya. Makanya biasanya kalau di keluarga besar kan yang paling banyak nasihat itu pasti yang paling pengangguran. makmur. Iya. Itu pasti yang pengangguran tuh. Kalau misalnya kita lagi kumpul keluarga yang resik-resik tuh masih, yang kayak minum. Itu pasti yang pengangguran. Yang dijamu yang paling makmur. Biasanya yang udah makmur males kumpul keluarga biasanya. Menurut saya, tapi kan setiap keluarga beda-beda. Bisa jadi saya salah. Iya, bisa jadi keluarga lain beda gitu. Keluarga lain beda gitu. Terus itu ada hubungannya juga nggak sama ekspresi religius Paman-paman kan terang-terangan ateis nih. Sedangkan keluarga kan termasuk Kristen yang taat. Ya. Nah, saat itu apakah Paman baru bisa terang-terangan ateis setelah mandiri gitu? Oh, Itu ada konflik di keluarga nggak soal itu? jelas ada. Tapi sebenarnya proses menjadi seorang ateis ini juga tidak langsung begitu aja gitu. Itu proses panjang yang memang memerlukan pemikiran juga, banyak pertimbangan juga. Gitu. Sampai akhirnya ya, gue memutuskan untuk oke deh, gue ateis gitu. Tapi mungkin sebelum kita bahas mengenai ateis, gue mau kasih disclaimer dulu. Setiap gue bahas ateis di setiap konten ya, kayaknya harus dipahami bahwa tendensi gue untuk membahas ini tidak ada untuk mengencourage orang untuk jadi ateis. Bukan dakwah gitu ya? Yes, enggak. Iya. Bahkan buat biar teman-teman tahu, ateis itu spektrumnya banyak ya. Iya. Ada ateis jalur saintifik, ateis jalur ilmu sosial, ateis jalur aktivisme, ateis jalur trauma. Atau bahkan biasanya yang ateis jalur trauma nanti balik lagi tuh beragama biasanya. Ketika traumanya udah sembuh. Iya. Karena dia cuma kepahitan doang. Oke. Itu cuma ngambek biasanya. Itu yang suka orang bilang ini kecewa sama Tuhan. Makanya saya tuh kalau misalnya dengar cerita-cerita dulu saya ateis, tapi sekarang saya ngeliat itu biasanya proses jadi ateisnya pasti tidak stepnya
pasti proses jadi ateisnya tuh proses yang emosional gitu. Yes, karena sesuatu yang emosional kan pasti kemungkinan besar itu adalah tindakan yang drive-nya juga emosional. Oke. Sehingga setelah emosionalnya itu selesai, nanti dia bisa balik lagi gitu. Tapi biasanya kalau ateis yang memang karena proses pemikiran apa dan yang lain-lain, biasanya sih itu the point of no return. Iya, karena Udah kayak sekali kesana ya udah pasti bakal kesana terus. once you see it, you can unsee it. Yes. Ya, tapi sekali lagi mungkin saya salah. Iya. Setiap orang kan beda-beda gitu. Nah balik lagi berbicara mengenai spektrum ateis itu tadi. Jadi satu, gue tidak pernah ada niat untuk mengencourage orang untuk jadi ateis. Dan spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada ateis yang anti-teis juga Ya, kan ada. ya. Ateis radikal tuh misalnya contohnya kayak ya tokoh-tokoh yang paling terkenal lah kayak misalnya Richard Dawkins. Oh, itu masuknya ateis paling Salah satu. Paman Coki masuknya ateis paling radikal itu ya? Yang referensi orang yang nonton bisa nyampe. Karena kayaknya Richard Dawkins kan kayaknya orang. Aku tuh ngebayangin orang ateis paling ateis tuh kayak semacam ini loh. Kayak semacam yang baru ditembak mati itu siapa sih? Something Momika itu loh. Yang dia bakar Quran terus dia ditembak mati itu. Iya kalau itu Aku sih. ngeliat ateis radikal tuh kayak gitu. Ya bisa. Apapun yang radikal kan pasti tidak akan bisa ada di sosial ya maksudnya. Nah ada juga ateis spektrum ateis yang ini tidak apologis tapi ateis yang santai gitu. Iya, iya. Nah kayaknya gue masuk spektrum. Jadi dari mulai ateis yang paling ekstrim sampai ateis yang paling santai, kayaknya gue masuk ateis yang paling santai. Oke. Definisinya apa ateis yang paling santai? Gue tidak merasa harus mengubah KTP gue bagian agama tuh Iya. strip. Oke. Menurut gue mau ditaruh agama gue apa juga di situ. Menurut gue kan negara kita kan menuntut masyarakatnya mengidentifikasikan dirinya salah satunya dengan agamanya. Iya. Menurut gue sih itu cuma sekedar birokrasi ya. Iya. Jadi gue tidak pernah melihat bahwa kolom agama di KTP itu sesuatu yang prinsipil untuk diubah gitu. Iya, itu sangat mudah untuk dikompromikan. Ya, menurut gua toh kan pada akhirnya kan kepercayaan itu kan kita yang menjalani kan. Jadi gua sih melihat itu cuma untuk birokrasi aja. Dan sebenarnya kan secara budaya meskipun paman ateis, kalau misalnya di keluarga Natalan juga ikut Natalan. Ya. Maksudnya jadi nggak apa-apa gitu, maksudnya secara ada identitas kekristenan yang nempel ke paman Coki juga nggak masalah. Gitu. Ya. Kalau kita tuh istilahnya ada dia sebenarnya ada gini. Gua nggak tahu ya bagaimana cara menjelaskan ini. Tapi ada yang mengatakan dia Kristen cultural. Oh, cultural Christian. Dia tidak meyakini ajaran orang Kristen, tapi dia suka ikut di kegiatan-kegiatan orang Kristen. Oke. Jadi dia Kristen secara culture. Tapi by faith dia nggak. Enggak. Dia cuma suka kalau kumpul-kumpul keluarga pas Natal. Dia suka tuker kado. Dia suka sama Santa Claus dan lain-lain. Ada juga yang Islam cultural. Iya, ada juga. Dia suka kayak kehangatannya saat lagi Idul Fitri gitu. Dia suka suasana akrab saat lagi mungkin pengajian-pengajian gitu. Tapi mengenai faith-nya itu udah satu hal yang berbeda lagi gitu. Beda-beda sih spektrumnya banyak. Nah kalau gue tuh ateis yang seperti itu. Nah gue baru benar-benar ateis itu kalau menurut gue di tahun 2021 lah. Tapi kalau misalnya kayak mau diceritain kayak momentum-momentum kecil yang akhirnya mantap gitu nih, mantap mengidentifikasikan diri sebagai ateis, itu gimana sih? Kayak gradual prosesnya, tadi kan Paman bilang itu kayak gradual proses. Ya, awalnya gue masih menganggap diri agnostik ya. Jadi kan ada yang namanya agnostik, ada yang namanya ateis gitu. Definisinya kalian silakan cari sendiri, ada ChatGPT. Jadi ChatGPT itu harus sebenarnya kalau mau ngundang narasumber pakai AI itu lebih nggak bakal ada yang tersinggung gitu. Iya, AI juga jawab juga. Ada yang namanya agnostik, ada yang namanya ateis. Kalau ateis itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, karena bukti-bukti yang ada kurang kuat, jadi dia menyimpulkan bahwa higher being ini tidak ada gitu. Nah kalau agnostik, dia lebih kayak dia masih membuka, mungkin ada. Gitu. Nah, kalau dulu gue masih diagnostik, sampai akhirnya gue jadi ateis adalah
Ya prosesnya panjang. 2021 kalau bercandaan kita tuh ateis itu agnostik yang punya nyali. Naik level dong. Berarti agnostik itu adalah ateis yang cari aman. Iya. Sampai awalnya gue juga begitu kan. Awalnya gue juga berpikir bahwa kayaknya apa lebih aman agnostik aja ya. Kayak ya kita membuka ruang bahwa kemungkinan hal-hal spiritual itu ada. Jaga-jaga aja gitu. Atau bahkan gue pernah dengar ada beberapa argumen yang mengatakan dari seseorang yang sangat terkenal gitu. Argumennya begini. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada. Juga tidak bisa dibuktikan tidak ada. Berarti kan posisinya stalemate. Ya kan posisinya kok setara kan. Nah, kalau gitu lebih aman kita beragama aja. Karena kalau misalnya Tuhan ada, kita nggak rugi. Ada argumen seperti itu. Ada orang sangat terkenal mengatakan. Pascal Weger. Iya, kalau menurut gue sih, kalau menurut gue logikanya gini, gue tidak akan narok bawang putih di depan rumah gue. Jaga-jaga kalau Dracula ada. Gue tidak akan, karena itu akan menjadi sangat sia-sia gitu. Iya. Tapi itu menurut saya, Iya, betul. itu menurut gue gitu. Karena kita harus memastikan dulu gini, sumber daya alam di dunia ini kan terbatas ya. Iya. Pada akhirnya juga kan kebanyakan tidak semua sumber daya alam di dunia ini bisa sustain gitu. Ada hal-hal tertentu di dunia ini yang pada akhirnya akan habis, seperti minyak bumi dan yang lain-lain gitu. Sehingga tentunya kita sebagai orang yang tinggal di bumi ini harus memastikan resources yang kita gunakan itu untuk hal yang tepat sasaran gitu. Oke. Nah, apabila kita menggunakan resources di bumi ini untuk sesuatu dengan konteks jaga-jaga, itu kan sangat mubazir istilahnya. Iya. Contoh seperti bagaimana orang Mesir membangun piramid atas alasan religiusnya mereka kan. Mereka mengatakan bahwa karena kepercayaan religius mereka membangun piramid. Kalau nggak salah mereka mengatakan nanti akan ada kemungkinan dewanya datang lagi dan nanti Fir'aun akan kembali hidup. Kalau gue tidak salah, tolong dikoreksi gitu. Ada berapa banyak batu dan sumber daya alam yang habis. Dan sumber korban jiwa. Dan korban jiwa untuk sesuatu yang setara dengan Dracula tadi gitu. Iya, iya. Yang mana kalau itu digunakan untuk misalnya bikin pertanian atau bikin yang lain-lain, harusnya kan bisa bisa perkembangannya lebih cepat gitu. Ya. Makanya menurut gue itu argumen yang gue pakai untuk menjawab kalau misalnya ada orang yang mengatakan, tapi Cok, agama juga, kepercayaan juga kan juga menyumbang kepada kemajuan teknologi gitu. Contoh dengan piramid gitu kan. Oh. Pada saat mereka bikin piramid, pada saat mereka bikin bangunan-bangunan yang senada dengan itu kan, kemajuan arsitektur jadi maju kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari efisiensi kan, kuburan piramid kan kuburan sebenarnya. Kuburan segede itu untuk satu orang kan dihitung pakai tolak ukur mana-mana kan sesuatu yang sangat mubazir kan. Gitu. Dan misalnya kalau untuk kemajuan teknologi dan arsitek kan nggak perlu jalur kepercayaan. Iya, iya. Bisa juga misalnya untuk kebutuhan yang lebih optimal gitu, misalnya membangun entahlah rumah atau apapun itu. Ya, apapun yang memang ada gunanya gitu. Yang tidak buang-buang resource. Ya, yang tidak buang-buang resource. Atau misalnya untuk memastikan supaya akan ada musim panen kembali. Mereka harus bikin satu perayaan di mana di perayaan ini ada resources yang digunakan lagi gitu maksudnya. Ya. Atau ini tumbal yang itu loh yang dulu kan suka ada penyerahan. Dan bedanya dulu sama sekarang kan misalnya kalau zaman Mesir kuno pengetahuan itu kan masih sangat-sangat terbatas. Ya, kalau sekarang kan pengetahuan bisa diakses dengan mudah. Jadi kayak alasan untuk kita buang-buang resource untuk kayak gitu tuh jadi lebih kita punya alasan lebih kuat gitu untuk tidak melakukan itu.
Nah, tapi paman punya concern apa sih, punya concern tertentu nggak? Misalnya ke teman-teman yang beragama atau ke teman-teman yang nggak beragama? Menurut gua pada akhirnya tuh mungkin gini ya, untuk menjawab itu, orang yang beragama dan orang yang tidak beragama itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi menyebalkan sebenarnya. Jadi hanya karena Anda punya agama, tidak berarti Anda kebal menjadi orang yang menyebalkan gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Hanya karena Anda cerdas dan tidak memiliki agama, seolah-olah Anda cerdas dan tidak memiliki agama, berarti Anda akan menjadi jauh lebih sopan. Sebenarnya nggak juga gitu. Potensi jadi orang nyebelin sama-sama. Potensi jadi orang yang menyebalkan dan jadi orang yang berbahaya untuk masyarakat. Kayaknya kita semua tidak ada yang kebal. Mau kita beragama dan maupun kita tidak beragama gitu. Jadi menurut gua, kalau gua ya, apapun kepercayaan kita, kayaknya yang harus diperhatikan bagaimana output kita supaya kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kepercayaan yang sama dengan kita gitu, menurut gua. Tapi katanya Paman, orang yang nggak punya agama itu sama aja kayak hewan. Jadi kumpulan orang nggak beragama tuh ya jadi kebun binatang gitu. Ya, nggak apa-apa juga sih kalau ada yang menganggap seperti itu sih, nggak apa-apa juga. Karena menurut gua gini, sebenarnya itu agak ironis ya, apabila apa yang mereka percayai itu butuh tumbal supaya kepercayaan mereka itu tervalidasi, ngerti nggak? Kalau Tumbalnya apa? Nggak, tumbalnya ya dengan menjelekkan orang lain. Oh iya. Menurut gue gini, kalau menurut gue ya, kebenaran yang benar-benar kebenaran, dia akan berdiri sendiri dengan tegak. Dia tidak perlu mendiskreditkan orang lain gitu, supaya kebenaran atau kesuciannya itu bisa mendapatkan validasi gitu. Nah, sayangnya memang banyak sekali, mungkin kita karena saya ateis garis santai, jadi saya pakai bahasa-bahasa yang diplomatis aja ya. Banyak sekali oknum-oknum orang beragama tuh untuk memfasilitasi kepercayaan mereka butuh menjelekkan orang lain gitu. Nah, dengan salah satunya dengan statement-statement tersebut gitu. Supaya kan sebenarnya kalau misalnya kita mau membedah alasan yang mereka mengatakan hal tersebut kan supaya apa yang mereka percaya itu tervalidasi memiliki strata lebih tinggi daripada yang lain kan sebenarnya. Padahal kalau memang itu adalah the true kebenaran kan harusnya mereka tidak harus takut. Menurut gua kebenaran yang benar-benar kebenaran harusnya ya dia berdiri tegak gitu tanpa harus tumbal orang lain sih. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang beranggapan seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya faktanya kan juga sekumpulan orang beragama, atau kita sebut aja misalnya negara-negara yang cenderung sekuler, yang masyarakatnya nggak beragama juga tertib-tertib aja. Ya. Jadi sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi mereka gitu. Kalau gue tuh punya, kalau misalnya ditanya nih, orang nanya ke gue, agama tuh penting nggak buat lu, Cok? Pandangan Coki tentang agama sama umat manusia gimana? Kalau buat gue agama itu analoginya seperti ini. Seperti kalau kita naik sepeda, ada roda 2 di belakangnya biar kita nggak jatuh. Tahu kan? Kalau ada, menurut gue agama tuh kayak roda bantuan di naik sepeda. Kalau ada orang mau naik sepeda supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak nabrak membahayakan orang lain, dia butuh panduan di sepedanya dengan ditambah roda 2 di belakangnya. Dan pada akhirnya dia jadi tidak nabrak, dia tidak jatuh, dan dia jadi fine-fine aja, silakan, nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang nggak perlu pakai itu. Dia ya roda 2 gitu aja gitu, ngerti kan? Dia nggak usah dipasang di belakangnya 2 gitu. Dan dia nggak nabrak, dia juga nggak jatuh gitu. Nah, jadi menurut gue kayak dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau memang ada orang yang merasa, tapi Cok, saya dengan kepercayaan tertentu, saya jadi lebih tenang, saya jadi lebih bisa berfungsi. Ya nggak apa-apa, silakan gitu loh. Nah, iya itu Tapi ada juga orang yang
dia malah kalau percaya dengan hal gitu malah kepikiran, Malah masa sih? jadi menderita gitu ya. Iya, malah jadi menderita gitu. Jadi menurut gua dikembalikan lagi aja ke settingan orangnya lebih cocok seperti apa gitu. Oh benar sih. Nah, soalnya yang sering jadi gini, agama itu kan bisa jadi penawar penderitaan gitu, penyejuk hati dan sebagainya. Nah, kalau orang beragama, orang nggak beragama itu kan kalau menderita pegangannya kemana? Nah, biasanya orang suka bilang ini yang ateis tingkat bunuh dirinya tinggi gitu, karena mereka tidak punya itu roda 2 di belakang sepedanya untuk mencegah mereka bunuh diri. Nah, jadi kalau misalnya paman tidak beriman ini sandarannya kemana gitu? Sandaran hati asik. Ya, misalnya maksudnya mungkin pertanyaannya kayak saat kita tidak memiliki kepercayaan, saat kita menghadapi masa-masa sulit, gitu kan maksudnya kan. Kita bersandarnya kepada siapa gitu. Oke, kalau gue tuh begini, kalau gue tuh merasa, sekali lagi ini tentu untuk gue secara pribadi ya. Kalau gue tuh merasa hidup gue jadi lebih bahagia saat gue tidak melibatkan faktor X di setiap tindakan gue. Jadi cukup melihat realita aja, cukup melihat realita aja. Gue tidak perlu melibatkan faktor X. Kenapa? Karena saat kita tidak melibatkan faktor X, apa yang terjadi di hidup kita tuh, analisis kita tuh jadi lebih tepat sasaran. Dan matriksnya juga jadi lebih sederhana gitu. Contoh, kita ambil dari kasus perjalanan gue aja deh. Gue kan sempat ketangkep karena pakai narkoba kan. Tentunya karena gue tidak melibatkan, banyak yang nanya tuh, lu waktu ditangkap di dalam lu berdoa nggak apa? Nggak sama sekali. Karena gue paham dari awal gue tidak melibatkan faktor X, dan gue paham gue ketangkep karena tindakan bodoh gue sendiri gitu. Sehingga karena gue tahu akar permasalahannya ini, tindakan-tindakan yang gue lakukan untuk membuat diri gue lebih baik, jadi lebih cepat sasaran. Karena gue tahu, ini karena saya bermain api ya saya terbakar. Berarti masalahnya ya jangan main api. Berarti yuk kita berpikir gimana caranya supaya kita tidak bermain api lagi, supaya kita bisa gitu loh. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Jadi menurut gue dalam perjalanan gue, saat tidak ada faktor X yang gue libatkan dalam hidup gue, saat gue lagi melihat saat lagi ada masalah di depan gua, indikator gua untuk melihat akar masalahnya di mana jadi lebih jelas. Gua tidak terkaburkan lagi dengan tidak merasa dihukum Tuhan. Nah, karena kalau begitu kan nanti sebagian dari energi kita akan habis dengan mencari kayak kenapa aku menderita? Apakah arti hidup? Jadi filosofi fafifu gitu doang gitu loh. Yang mana pada akhirnya itu juga pada akhirnya ya kita hanya akan menjadi bapak-bapak bijak di komplek aja, tau gak sih? Iya. Yang kalau kita tanya jawabannya bijak, ya saya nih begini ya, tapi ya saya narik dulu ya. Dia tidak ya nggak apa-apa kalau memang dia senang dengan hidup seperti itu, ya itu kan pilihan ya. Jadi kalau tidak melibatkan faktor X tuh misalnya ini masalah, ini solusi, ya udah langsung sini. Tapi kalau banyak faktor X jadi mungkin Tuhan ini mungkin ini ada ujian gini. Jauh gitu untuk jalan berpikirnya untuk sampai ke solusi dan jauh. Kalaupun memang ternyata kita sudah melakukan apa yang benar, kita sudah melakukan semuanya baik-baik saja, tetap ada masalah. Gue bagaimana tuh kayak gitu, Cok? Lu misalnya udah melakukan semuanya baik-baik aja, tapi tetap aja ada masalah. Lu melihatnya seperti apa? Kalau gue melihatnya seperti ini, ya itulah memang hidup. Iya. Hidup itu adalah kumpulan probabilitas. Hidup itu adalah kumpulan probabilitas. Tidak mungkin kita happy terus, tidak mungkin kita sedih terus. Saat kita menderita, misalnya kita lagi hidup nih, terus kita menderita, ya itulah tiket untuk hidup itu sendiri gitu loh. Naif. Paman waktu ketangkep narkoba itu di rutan atau di rehab sih? Ya jadi ya sebenarnya ditangkap, ditaruh di kantor polisi dulu lah, ditaruh di situ dulu sebentar. Oke. Baru habis itu pindah ke rehab intinya. Rehab berapa lama sih? Lama, hampir 2 tahun mungkin. Oh, lama banget ya? Setahun lebih. Itu jenis obatnya apa tuh? Sebenarnya gue pakai apapun, tapi
gue cocoknya waktu itu sama sabu. Oke. Dan pas lagi rehab, kalau misalnya orang yang pakai obat terus rehab, Ya, itu jadi udah nggak pengen lagi ya? Atau masih tetap pengen. Karena mekanisme pakai narkoba tuh sebenarnya gini. Saat kita pakai jadi gini, narkoba itu kan sebenarnya didesain untuk supaya orang yang menggunakannya merasakan kenikmatan di luar batas kenikmatan natural yang bisa dinikmati Oke. orang secara wajar gitu. Contoh, tanpa narkoba mungkin kenikmatan natural kita yang wajar mungkin 100 gitu. Oke. Tapi kalau kita pakai narkoba, karena narkoba ini adalah zat yang memang didesain sedemikian rupa, kita pakai, kenikmatannya tuh jadi nggak 100, jadi misalnya 300 atau 400 atau bahkan 1000 gitu. Sehingga saat kita pakai narkoba, yang terbuka itu adalah hasanah referensi kenikmatan kita. Oke. Nah, jadi yang biasanya kita 100, tiba-tiba kita pakai narkoba, kita jadi 500 misalnya. Nah, saat hasanah referensi kenikmatan kita itu bertambah, kita stop substance-nya, ingatannya kan masih di sini. Nah, makanya banyak teman-teman kita itu yang kembali lagi menggunakan narkoba adalah karena tubuhnya sudah menjadi sehat, tapi kenikmatan natural yang biasanya 100 itu sudah cukup untuk orang pada umumnya, udah nggak cukup lagi karena dia ingat ada yang 500 gitu. Mungkin analogi gampangnya kayak kalau kita udah makan satu nasi goreng terenak di Indonesia, kita akan selalu membandingkan nasi goreng lain dengan nasi goreng itu gitu. Bedanya nasi goreng legal. Berarti ketika Jadi sebenarnya pada saat rehab itu ya kita cuma diajarkan Gimana supaya badan ngendaliin kita diri? ya bagaimana cara mengendalikan diri dan memahami supaya kalau keinginan itu datang apa yang harus kita lakukan dan yang lain kan gitu sebenarnya. Oke, tapi sebenarnya mah rasa keinginannya mah ada ya? Selalu ada. Dan Karena kan memang kecenderungan natural manusia itu ingin selalu kembali ke sesuatu yang bikin dia nyaman kan atau enak kan. katanya itu permanen nggak? Oh iya, sampai kita meninggal kita Oh harus iya? ya. Karena kan memori gitu. Jadi kita berjuang untuk melawan hasrat untuk ingin menggunakan itu ya hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam gitu. Makanya sebenarnya kalau kita memiliki pemahaman soal ini, harusnya sih kita bisa menjadi lebih berbelas kasih ya sama teman-teman kita yang mungkin balik lagi menggunakan drugs gitu. Karena memang tidak segampang itu sih sebenarnya. Karena karena mereka jadi karena standar kebahagiaannya itu tinggi, Yes. ketika nggak make mereka rasanya kayak menderita gitu. Iya. Jadi ya tinggal pada akhirnya ya sekarang tinggal bagaimana kalau gue akhirnya ya pemahamannya ya apa yang enak kan belum tentu yang benar ya jadi ya Iya. gitulah. Tapi Paman sebelum ketangkep emang ngonsumsi berapa lama? Dari kuliah. Oh, berarti lama ya? Berarti untuk Ya. berarti untuk Paman rehab itu perjuangan banget. Ya lumayan. Bisa dibilang itu perjuangan paling besar dan Salah satu ya. Dan ya masih kalau temen gue bilang tuh perjuangan mantan pecandu narkoba tuh sampai meninggal. Karena kan ada referensi rasa ingin makainya kan terus. Tinggal bagaimana kita mengendalikan diri kita aja. Gitu. Tapi sebenarnya itu aman nggak sih kalau misalnya coba dikit sekali gitu? Terima kasih ya. Coba dikit sekali udah gitu. Itu aman nggak sih? Ya ada yang aman, ada yang enggak gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi kayak itu kayak Russian roulette aja, tau nggak sih lu Russian roulette? Yang pistol yang gitu. Ya gini, gue bukan orang tua siapa-siapa ya. Gue nggak punya hak untuk melarang orang mau menggunakan apapun, mah bebas-bebas aja gitu. Tapi ya kalau ada resiko yang lebih aman, mendingan nggak usah nggak sih? Iya benar. Kalau misalnya kita coba, ternyata gue nggak kena, ya syukur, ya kan? Betul. Tapi Iya. ternyata kalau coba, wah deh enak banget, wah itu bahaya tuh kan. Jadi ya lebih baik, kalau dari gue sih lebih baik nggak usah. Iya kayak Russian roulette nggak ada pelurunya cuma satu gitu. Ya, nggak Sisanya ada peluru semua. Iya, mati. sisanya peluru semua. Walaupun kemungkinan besar
mungkin tidak akan terjadi apa-apa kan, tapi tetap ada resikonya gitu. Betul, dan risikonya gede. Dan resikonya gede gitu. Dan berarti kan dari make narkoba tuh harga yang harus dibayar paman jadi seumur hidup ya nggak sih? Maksudnya iya, paman harus melawan keinginan Ya. keinginan natural paman kan jadinya ini. Ya, betul, betul. Itu satu. Dan yang kedua juga belum lagi pandangan-pandangan skeptis dari banyak orang ya. Maksudnya dari orang-orang dekat. Ya, enggak bukan. Ya, of course lah dari orang-orang dekat. Tapi dari orang-orang lain gitu kan, yang skeptis kayak kayaknya dia nggak bakal bisa sembuh gitu. Kayaknya nanti dia bakal balik lagi gitu. Jadi ya. Karena kalau misalnya secara data, paman tahu nggak? Maksudnya biasanya orang yang udah rehab itu balik laginya berapa persen? Gitu? Besar. Oke. Iya, dan ini fenomena yang menarik. Jadi ada yang mengatakan bahwa seolah-olah kan banyak yang mengatakan nih, ini fenomena yang sangat menarik nih. Dan ini pencerahan yang gue dapat saat direhab. Banyak yang mengatakan sebenarnya solusi supaya kita itu bisa terkontrol hidupnya adalah dengan menikah. Karena kalau kita menikah, kita punya partner yang nanti akan bikin kita jadi lebih dewasa. Dia akan lebih mengontrol. Nanti kalau kita menikah akan ada rezeki yang datang. Ada argumen seperti itulah. Seolah-olah menikah ini adalah sebuah solusi dari banyak masalah gitu. Gue berani bilang di tempat saya ditangkap dan di tempat saya direhab banyak yang punya istri kok di situ. Kalau anak kan ada juga yang bilang supaya jadi orang benar punya anak. Banyak yang punya anak, anaknya 3 bahkan 6 banyak yang punya anak. Jadi kan dari silakan lakukan studi sendiri, kalian ke lapas-lapas, kalian ke rutan-rutan, kalian ke tempat lembaga pemasyarakatan, ke tempat rehab, banyak yang sudah menikah, banyak yang sudah punya anak. Berarti kan sebenarnya kesimpulannya adalah istri dan anaknya tidak menghalangi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah gitu. Akhirnya kesimpulan gue gini, menikah itu bisa jadi berkah, tanda kutip ya kalau gue pinjem bahasanya, bisa jadi berkah apabila kitanya udah siap untuk menikah. Sehingga kalau kita udah siap untuk menikah, habis itu kita menikah, akhirnya barulah hal-hal yang baik akan terjadi di situ gitu. Karena kalau misalnya menikahnya itu sendiri itu bukan solusinya gitu, ngerti nggak maksudnya? Menikah itu adalah penambahan tanggung jawab gitu. Itu adalah tanggung jawab yang ditambah gitu. Dan kalau orangnya sadar tanggung jawabnya bertambah, maka dia akan lebih bisa mengendalikan diri. Pernikahan itu akan mendatangkan kebahagiaan apabila ada upaya dari si orang itu untuk memperbaiki dirinya, dan ada upaya dari partnernya untuk memperbaiki dirinya, dan mereka ada di satu rumah gitu. Dan akhirnya mereka berkembang bersama, itu baru bisa menjadi menghasilkan gitu. Tapi bukan menikahnya per se, ngerti nggak sih lo maksudnya? Iya. Kalau menikah menikah doang mah ya begitulah.